Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Anis Marta Tiffany. Aku berasal dari kelompok 16. Jadi dalam video ini aku akan membahas beberapa tentang public speaking. Baik, langsung aja yang pertama yaitu pengertian dari public speaking. Apa sih public speaking itu? Jadi, public speaking merupakan proses berbicara di depan umum atau khalayak untuk menyampaikan informasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Kesadaran akan pentingnya public speaking sendiri telah dikenali dalam peradaban manusia sejak berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa kegiatan public speaking telah dilakukan di Yunani dan Romawi kuno dalam bentuk retorika, terutama saat sistem politik demokratis diterapkan di sana. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu manfaat dari public speaking. Yang pertama, rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah hal yang paling diperlukan dalam public speaking. Jadi, jika kita mempelajari public speaking, kita juga akan belajar untuk memupuk rasa percaya diri. Yang kedua, menambah nilai diri. Kita tidak akan menjadi kita yang dulu lagi, tapi akan menjadi orang yang memiliki peran. Tentu saja harus mulai keluar dari zona nyaman kita. Dan yang terakhir yaitu kemampuan kepemimpinan. Kemampuan berbicara di depan umum secara tidak langsung dapat membantu kita untuk berkomunikasi sesuai dengan latar belakang lawan bicara kita. Hal ini adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan bagi seseorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan orang yang diajak berbicara. Yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Yang pertama, speed. Speed merupakan standar kecepatan suara, harus menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi saat kita berbicara di depan umum. Yang kedua, volume. Dalam memandu sebuah acara, suara yang dihasilkan harus bulat. Dan yang ketiga, tone. Tinggi rendah suara agar audiens tidak merasa bosan selama acara berlangsung. Yang keempat, timbre. Suara yang ekspresif akan sangat mudah mempengaruhi pendengar. Yang kelima, power. Kekuatan suara yang dihasilkan harus tepat sesuai dengan pemakaian kata. Yang keenam, nafas. Berbicara dengan nafas perut karena suara yang dihasilkan lebih dalam. Power akan terasa lebih kuat dan lebih terasa nikmat untuk didengar. Yang ketujuh, intonasi. Sebaiknya suara tidak datar, tetapi mengandung irama atau berirama, sehingga yang disampaikan tidak terkesan seperti membaca. Dan yang terakhir, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harusnya jelas benar, sehingga sangat mudah untuk dimengerti dan dipahami. Mengatasi demam panggung. Yang pertama, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Jadi pada saat keadaan seperti ini kita harus tenang dan berpikir positif dengan cara berdamai dengan diri kita melalui kata-kata positif. Seperti ini hanya demam panggung, tenang, tenang. Yakinlah dengan konsentrasi pada materi yang ingin disampaikan. Degup jantung kita akan segera berdetak normal kembali. Kemudian keluar keringat yang berlebihan. Bila keringat yang berlebihan keluar di telapak tangan, kita bisa menggenggam tisu atau sapu tangan. Tidak perlu menyekat tangan terlalu sering sampai terlihat oleh publik. Yang kedua, bila keringat banyak keluar dari wajah, misalnya di dahi atau sekitar hidung, kita boleh menyekanya dengan tisu atau sapu tangan sekali, tetapi sebaiknya tidak terlalu sering. Yang terakhir, bila kita termasuk tipe orang yang akan mengeluarkan banyak keringat di bagian ketiak saat demam panggung, sebaiknya kita menggunakan pakaian dalam agar keringat tidak terlihat di baju. Lutut terasa lemas hingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Hal ini biasanya terjadi karena kita terlalu banyak duduk sebelum bicara. Atasi dengan melakukan relaksasi fisik atau berjalan dan berdiri supaya lutut kita bisa menopang tubuh dengan baik. Lalu tenggorokan terasa tercekat sehingga suara menjadi parau. Pada waktu adrenalin menyembur, salah satu efek yang biasa terasa di sebagian orang adalah produksi lendir di tenggorokan meningkat. Untuk mengatasi hal ini,
kita dapat menjaga makanan dan khususnya minuman sebelum kita berbicara. Hindari minuman yang lengket seperti susu, sirup, atau teh manis. Karena minuman sejenis ini akan membuat tenggorokan kita lengket ditambah dengan banyaknya lendir yang diproduksi oleh tubuh. Maka suara kita jadi tercekat atau serak. Tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Atasi dengan membawa catatan atau menggunakan alat bantu visual seperti PowerPoint. Bila catatan sudah ada di tangan, maka bacalah. Biasanya ini terjadi di awal-awal bicara. Selanjutnya, kita akan berbicara dengan lancar. Lalu, perut terasa sakit dan seperti ingin buang air besar dan air kecil berlebihan. Atasi dengan pola makan yang baik sebelum berbicara. Dengan demikian, saat perut kita terasa sakit, kita tahu bahwa itu hanya akibat dari demam panggung, bukan sakit perut sesungguhnya. Bila ingin buang air kecil berlebihan, tetap tenang dan segera ke belakang. Tetapi, bila tidak mungkin menghentikan pembicaraan, sebaiknya tahan dengan mengalihkan konsentrasi ke acara. Maka keinginan itu bisa saja menghilang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.